siang Pak De. Selamat siang. Pak De sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buleleng Pak, dengan situasinya sekarang itu kaum milenial banyak bicarakan tentang kebinekaan Pak. Nah, menurut saya sebagai satu sisi media Berijani ini Pak ingin satu mengetahui Pak pandangan Pak sendiri sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buleleng gimana merawat kebinekaan ini di tengah gempuran globalisasi. Menurut Pak De gimana Pak De? Pertama saya akan apresiasi dulu kepada anak-anak muda yang sudah memiliki pemikiran tentang jawab bagaimana memelihara kebinekaan itu dia. Karena harus disadari bangsa ini kan dibentuk atas keragaman itu, ya kan? Bangsa ini dibentuk atas perbedaan itu. Di tengah-tengah perbedaan itu, founding father kita mencari persamaan sehingga terbentuklah Indonesia ini, ya kan? Nah, berangkat dari itu, apa yang menjadi tanggung jawab generasi kita selanjutnya bukan lagi menyatukan perbedaan itu, tetapi justru bagaimana memelihara perbedaan itu sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, terutama untuk menjaga NKRI, untuk menjaga hal-hal peninggalan dari pendahulu-pendahulu kita itu. Makanya apresiasi saya ketika anak-anak muda bicara bagaimana pentingnya kebinekaan dipelihara, itu sebuah apresiasi. Mereka sudah punya tanggung jawab. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran bagaimana harus diberikan solusi ketika globalisasi sesuatu yang tidak bisa kita bendung, ya. Ketika pengaruh hedonisme itu tidak bisa kita bendung, ya mau tidak mau bagaimana kita harus kendalikan itu. Cara pengendalian bagaimana? Ya, dengan saling menghargai perbedaan yang ada, baik itu budayanya, baik itu agamanya, ras, agama, suku antar bangsa itu menjadi potensi yang luar biasa. Di samping untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga bisa memiliki nilai ekonomi. Itulah bagaimana kebudayaan yang ada di Bali ini bisa diterima di daerah lain, dan itu ketika budaya itu dipraktekkan bisa mendatangkan orang untuk menonton, orang untuk meneliti, dan ini akan berpotensi pengembangan dan perjalanan ekonomi lokal. Ya ini ya Pak, dengan adanya satu sisi kebinekaan ini Pak, menurut Pak D gimana sih merawat kebinekaan ini sesuai dengan ancaman globalisasi ini? Gitu loh. Ya, simpel. Saya masih ingat ketika founding father kita, ketika bapak bangsa kita, ketika Bung Karno bicara soal agama dulu. Kalau ingin menjadi Hindu, jangan menjadi India. Kalau ingin menjadi Muslim, yang menjadi Arab. Kalau ingin menjadi Kristen, yang menjadi Yahudi dan segala macam. Ini apa? Kita memiliki kebudayaan Nusantara yang sangat adiluhung, yang sudah terbukti dari beribu-ribu tahun sebelumnya, kekinian dan masa depan. Jika ini tetap dipegang, diterapkan itu secara erat, itu yakin bahwa Indonesia tetap ada. Nah, bagaimana? Sebuah pertanyaan, bagaimana cara merawatnya? Satu, kita tidak boleh fanatisme, ya, tidak boleh fanatik terhadap identitas kita sendiri. Kita tidak boleh menunjukkan ego bahwa identitas kita yang paling baik daripada yang ada. Itu yang pertama harus digarisbawahi, bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, tapi kita hidup harus bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Di Bali sendiri sebagai contoh, saat ini bisa dibuktikan, bisa dilihat ketika ada upacara-upacara keagamaan, agama Hindu, yang ikut jaga itu ada Banser kok. Demikian juga kalau kita lihat di Dalung, ketika saudara kita yang beragama Kristen ada kegiatan apapun, pecalang juga ada di dalamnya. Apakah kita ikut campur agama? Tidak. Di samping menghargai upacara masing-masing agama, juga ikut menertibkan
Kalau misalnya dalam kegiatan umat Hindu misalnya, ada banser yang ikut menjaga ketertiban. Ketika ada teman-teman Muslim, dia akan malu sendiri. Oh, itu ada saudara kita, ya, itu kan. Nah, demikian juga sebaliknya. Ini salah satu bukti sampai saat ini, salah satu cara menjaga kebinekaan itu ya saling menghormati. Ya. Contoh di desa di kabupaten ini ada unik Pak, di desa Pegayaman antara budaya Bali dengan Muslim sangat kental sekali Pak di Pegayaman Pak. Pegayaman mungkin kalau ya. salah Pegayaman. Ya. Menurut Pak gimana Pak? Bukan itu saja. Kalau Pegayaman itu kan sudah dari tempo dulu tetap terjadi sampai dengan sekarang. Ya. Bahkan terjadi alkulturasi minimal dari segi nama, ya kan. Di desa Temukus pun ada. Coba nanti lihat ketika ada upacara nyepi misalnya kan. Yang ikut jaga itu teman-teman Banser kok. Begitu juga sebaliknya. Ketika saat tertentu ada upacara Muslim itu, mereka komunikasi pecahan ikut juga di dalamnya kok. Dengan Konghucu juga. Itu ada. Itu bukti real bahwa kebinekaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang harus, tapi sebuah kebutuhan yang harus kita pertahankan. Yang harus dipertahankan. Oke. Di lain sisi Pak, di tengah-tengah ancaman disintegrasi Pak yang dihadapi bangsa Indonesia, itu diperlukan adalah terus-menerus merawat keragaman. Nah, menurut pandangan Pak apa sih? Ya, begini. Sebenarnya kalau dilihat dari potensi hancur leburnya Indonesia kan tinggi, ya. Potensi terpisahnya daerah-daerah untuk menjadi negara-negara itu kan tinggi. Tetapi sampai saat ini dan kedepannya berpikir pun mungkin tidak ada di kalangan kita. Kenapa seperti itu? Karena kita menyadari dan yakin, percaya bahwa Indonesia itu indah. Indonesia itu siapa? Ya yang sekarang. Sehingga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu untuk menjaga ini. Soal perbedaan pendapat itu sudah diakomodir oleh undang-undang, diakomodir oleh falsafah Pancasila. Tetapi yang pendapat yang terbaik dan kemudian menjadi keputusannya lebih banyak lagi, yang kalah suara tidak mesti harus berontak dong. Tapi sekarang saya dengar Pak, dan saya lihat di medsos sesuatunya perbedaan itu sih dipakai suatu kompleks Pak, benar kan? Ya, memang satu seperti saya bilang tadi bahwa globalisasi teknologi tidak bisa dibendung, ya kan? Tetapi siapa yang bisa menjamin apa yang muncul di medsos itu adalah suara masyarakat yang sesungguhnya. Banyak kok baser-baser itu kok. Banyak kok yang mendapatkan dan menginginkan keuntungan dari situasi yang agak panas. Makanya kami kembali sedikit, kami sangat bangga dengan Pak Prabowo. Bangganya di mana? Demi sebuah NKRI, beliau bersedia mengabdikan dirinya untuk menjadi Menteri Pertahanan. Tidak harus ketika kalah bertarung di Pilpres kemudian menjadi oposisi kemudian mengoreksi kelemahan pemerintah semata-mata, tidak. Itu di sebuah panggilan ya. Panggilan, kemudian tanggung jawab moral, bukti komitmen terhadap NKRI. Pas momen untuk berbeda pendapat ada, tapi setelah ada keputusan yang kita sepakati secara hukum sudah selesai, ya mestinya perbedaan selesai. Dan itu sudah ditunjukkan oleh beliau. Dan ini menjadi inspirasi kita di daerah. Berbeda boleh berbeda, tapi tidak asal beda. Sikap kritis kita ada kritis yang solutif, ya. Karena apa? Dengan melihat seperti itu, kita bisa saling menghargai, kita saling bisa menjaga kehormatan masing-masing, dan efek masuknya pihak ketiga untuk memecah bangsa ini kan hilang. Iya, betul. Itulah dengan sikap seperti itu. Nah, menurut Pak D, gimana cara kita untuk menjaga dan merawat perbedaan beragam ini Pak? Itu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya Pak ya, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Jadi ya. Nah, kita di Buleleng ini Pak, jujur karena sifat Buleleng itu di daerah tropis Pak, dekat pantai, otomatis sifatnya agak satu sisi ya
ketidakpercayaan Pak. Nah, gimana Pak menurut Pak sendiri untuk penyamaan perbedaan ini menurut Pak Deni? Apa langkah-langkahnya Pak? Masyarakat Buleleng masyarakat yang terbuka. Apa isi hatinya diungkapkan. Kalau terkadang agak keras, tapi hatinya saya yakin adalah lembut, ya. Sangat menerima perbedaan, sangat menghargai perbedaan. Tetapi jangan sampai sikap yang nerimo seperti itu disentuh harga dirinya. Nah, ini akan menjadi sebuah bumerang. Nah, dengan melihat situasi masyarakat Buleleng seperti itu, ini sangat mudah sekali untuk menerapkan kebinekaan. Nah, sekarang persoalan menjaganya bagaimana? Menjaganya, ya itu tadi, Hindu yang ada di Buleleng mayoritas selalu menghargai saudara-saudara kita yang non-Hindu, baik di dalam melaksanakan hak-haknya, melaksanakan keagamanya, maupun kegiatan-kegiatan internal mereka. Nah, ini harus masing-masing menjaga, jangan sampai ada pihak ketiga membenturkan, ya. Apalagi dengan teknologi sangat mudah sekali membenturkan. Ketika ada adik-adik kecil, peran-peran tokoh masyarakat, peran-peran tokoh agama sangat penting untuk mengklirkan isu-isu itu, untuk meredam gejolak yang ada. Sampai saat ini Buleleng nggak ada gejolak-gejolak tentang SARA itu. Aman, paling aman ya? Paling aman, paling dinamis. Paling dinamis ketika ada upacara keagamaan Muslim, ya kita menikmati, ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita merayakan Hari Nyepi, teman-teman saudara itu sama menghormati, sangat menikmati karena keragaman itu. Nah, ini saya berharap Buleleng sebagai contoh tingkat nasional beginilah, karena menjaga kebinekaan tidak perlu dengan teori, tidak perlu dengan khotbah, tidak perlu dengan pencitraan, tidak, tapi dengan praktek. Ya, implementasinya kita harus turun ke bawah. Inilah yang harus kita tradisikan kepada anak-anak muda. Sehingga saya sekali lagi apresiasi, minimal pemikiran anak-anak muda itu sudah berani diungkapkan pentingnya sebuah kebinekaan. Nah, terakhir Pak, apa harapan-harapan Pak D sebagai satu sisi, ya, di samping Pak leading sektor pada milenial Pak, milenial, dan menjaga satu sisi dengan adanya gempuran globalisasi, karena teknologi sekarang sangat pesat sekali Pak. Ini termasuk gempuran pada globalisasi. Nah, menurut Pak D, apa sih harapan-harapan pada generasi muda terjadinya gempuran globalisasi ini? Berikan kepercayaan kepada anak muda, karena 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, negara ini ada di pundak mereka. Dengan memberikan tanggung jawab bukan berarti tidak memberikan pengarahan, tidak. Karena jiwa anak muda kan selalu ingin tahu. Semakin dikekang, semakin memberontak. Tapi ketika kita memberikan ruang untuk beraktivitas, ketika ada sesuatu yang keluar pakem, kewajiban kita lah mengingatkan dengan cara-cara keorang-orangan kita. Tidak diponis, kamu salah, kamu yang seperti ini, tidak. Harus mampu memberikan solusi bagi dia. Solusinya seperti itu. Kamu salah seperti ini, tapi harus begini. Ya kan? Itu akan diterima. Sekali lagi, berikan apresiasi, berikan ruang gerak, berikan kemerdekaan untuk beraktivitas. Kita sebagai generasi yang lebih tua tetap memberikan masukan, tetap memberikan peringatan ketika ada keluar dari pakem itu. Dan sekali lagi anak muda itu jiwanya penasaran, ya, kenapa sih kok nggak bisa seperti ini? Dia dengan segala cara akan mencari. Soal kecanggihan, saya yakinnya anak muda lebih canggih rata-rata daripada orang-orang tua. Itu mau dibohongin nggak bisa dibohongin, itu mau ditutupi nggak bisa ditutupi. Dia bisa ngurung di dalam kamar, tapi dunia ada dalam genggamannya. Tapi kalau kita berikan kepercayaan, mereka tidak akan sembunyi kok. Pasti kan bertanya, berdiskusi. Dan kita harus berani menjawab, berani memberikan apresiasi, dan mampu memberikan solusi. Terakhir, apa tagline yang Pak berikan oleh milenial yang ada di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak. Anak muda Buleleng harus tetap percaya diri, harus terus berkreasi,
Jangan takut salah, jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk 2 kali. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak De. Selamat siang. Siap.